Jadi begini abang-abangku sekalian, terkait dengan istilah dukun itu yang saya katakan tadi, memang sejak lama, bahkan sejak masa kolonial itu sudah dimiringkanlah pemaknaannya. Sebab kalau kita melihat dari sisi sejarah, awal mula adanya perdukunan otomatis berkaitan dengan pengobatan tradisional orang-orang Nusantara dan mungkin juga orang di luar daerah. Saya pernah membaca sebuah artikel, itu ada yang mengatakan kata dukun itu berasal dari peristilahan di daerah Tempilang, Bangka Belitung, artinya itu bahasa Melayu. Tetapi juga nanti ada sejarawan yang menganggap bahwa itu berasal dari bahasa Persia, dari kata dakun apa dukan. Bukan, asap. Bukan, itu bahasa Persia ya, bukan bahasa Arab. Sehingga ketika terjadi kepleset lidah itu bisa menjadi dukun. Pengertian aslinya saya baca ya biar lebih ini. Jadi asal usul kata dukun sendiri menurut seorang peneliti dari Inggris, Jennifer North, menemukan bahwa kata dukun itu berasal dari bahasa Persia. Tulisannya itu dekhan atau dibaca dukan, yang memiliki artian itu kemampuan mengobati. Jadi kata dukun, kalau memang pendapat sejarawan ini benar, berarti kata dukun itu memiliki pengertian orang yang memiliki kemampuan mengobati. Tapi terjadi pergeseran nanti, kata dukun itu sendiri diartikan lebih kepada persoalan yang bersifat magis. Itulah terjadinya. Kemudian juga kalau kita persingkat kembali ke Indonesia, di Indonesia khususnya, ini yang memperkeruh kata dukun. Ini banyak di tulisan-tulisan, termasuk pernah saya diskusi dengan kiai di Majelis Ulama Indonesia, karena dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia itu nanti ada kutipan kata dukun yang menggunakan fatwa MUI terkait dengan perdukunan, di mana di sana ada hadis yang bunyinya itu man ata arrafan au kahinan fasaddaqhu bima yaqulu faqad kafaru bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata arrafan di sini diartikan peramal, kata kahinan di sini diartikan dukun. Maka dari pengertian tersebut saya sempat menyampaikan bukan protes ya, usulan, karena apakah kahinan dalam hadis tersebut sama dengan dukun yang ada di Indonesia? Mengingat dukun di Indonesia, ketika kita melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu kan tidak memiliki arti spesifik. Intinya adalah orang yang memiliki keahlian khusus. Apakah itu nanti dukun beranak, apakah itu nanti dukun patah tulang, dukun pijat, dan dukun-dukun yang lain. Ada dukun sembur, dukun sunat, dukun sunat dan segala macamnya. Walaupun kita tidak mengingkari nanti ada dukun-dukun yang kalau dalam istilah sekarang itu kayak di dunia kedokteran ada malpraktek gitu. Sehingga nanti ada dukun yang konotasinya tidak baik, tetapi tidak pada kata dukunnya. Artinya kalau dalam bahasa Arab itu mudhof ilaihnya. Anggaplah dukun dukun gemblong umpamanya. Jadi pada gemblengnya, pada kata dukunnya sendiri itu tidak ada masalah. Maka apabila ada orang yang hari ini mengatakan dukun, saya pernah mendengar juga dukun itu hanya dua. Kalau modalnya dukun itu hanya dua, modal tiupan sama tipuan. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian ada juga yang mengatakan belakangan ini sedang ramai seperti Bang Ayib tadi bilang, itu dukun itu ya kalau nggak nipu begini, intinya konotasinya buruk. Nah hal ini saya bukan membela dunia dukun atau apa ya. Kita sebagai bangsa Indonesia harus menghormati yang Allah anugerahkan kepada kita berupa bahasa. Jadi bahasa itu kan anugerah dari Allah. Jangan kita juga membuat bahasa itu jadi rusak sehingga peristilahan dukun jadi rusak. Orang yang berprofesi sebagai dukun malu untuk disebut dukun. Kan begitu. Penelitian-penelitian dari pihak Belanda lah kasarnya ya, masa kolonial itu, ketika melihat dukun-dukun beranak yang dianggap tidak steril, sehingga dukun ini dikesampingkan. Dan imbas dari itu semua sampai hari ini kita melihat dukun atau istilah dukun itu sangat rendah. Padahal sekali lagi itu adalah kata yang Allah anugerahkan dan masih beredar di Indonesia atau Nusantara. Maka mestinya sebagai sebuah anugerah Allah berupa kata, itu kita hormati. Kan tidak semua orang dikasih anugerah sama Allah dalam bentuk apapun, termasuk bentuk kata-kata.
Jadi bentuk kata-kata itu penting. Penting ya. Penting, kalau nggak ada kata-kata, jadi bagaimana kita mengistilahkan sesuatu? Iya. Gitu. Nah, jadi lagi rame ya sekarang. Nah itulah saudara-saudara yang dinamakan pengertian dukun itu tidak semuanya jelek ya. Itu dukun itu kata-kata. Ya Om ya. Oke, Ya begitu. Lanjut. lanjut. Nah, nih pendapat Gus gimana nih tentang ya Gus Samsu itu? Terkait dengan orang yang bermerek Gus, kemudian satunya lagi pesulap gitu ya. Iya, Ya terserah mereka lah. Karena saya tidak banyak mengikuti, saya tidak tahu persis apa yang mereka lakukan. Tapi pada intinya mereka sama dengan kita, adalah pemain YouTube ya. Yang satu sama lain mengklaim sama-sama baik. Bisa saja sama-sama tidak benar, bisa saja sama-sama tidak benar dalam pengertian begini. Karena satu kebaikan jika disampaikan dengan cara yang tidak baik, maka akan berbuah ketidakbaikan. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh si Gus itu, anggaplah demikian, salah umpamanya. Dan saya pernah melihat memang itu sulapan. Karena saya senang dunia keris ya. Keris tidak ada yang seperti itu. Tapi bagaimana cara menyampaikannya sehingga berbuah kebaikan. Intinya bukan mengeksplor sebuah pertengkaran di media sosial kemudian melibatkan orang banyak untuk saling bertengkar. Akhirnya pengikut-pengikut mereka yang pro dan sama yang korban nih jadi berantem kan? Berantem, ya. Hibah semua. Ribah semua. Nah, skripnya misalnya 2 juta atau 3 juta, nah semuanya tergiring ke satu pihak. Akhirnya gibah semua, akhirnya makan haram ya, bisa. Ya secara hukum kalau kan YouTuber begitu. Dapat dari ya itu tergantung niat masing-masing. Tetapi makan uang hibah tergantung niat masing-masing ya. Masalah itu karena itu berkaitan dengan hukum. Hanya saja cara yang tidak baik akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Dan hal yang harus dipikirkan oleh para YouTuber dan penggiat media sosial, apakah selamanya atmosfer udara Indonesia ini akan dipenuhi oleh kebencian-kebencian? Jangan dikira bahwa kata-kata kita yang keluar penuh dengan kebencian itu tidak merusak alam semesta. Nah ini, sekarang YouTuber A dengan YouTuber B berantem di YouTube. Kenapa nggak bertemu sih? Kalau memang, iya kan, artinya bertemu, selesaikan secara kekeluargaan di mana kesalahannya, umpamanya begitu. Kedua, jikalau memang tidak memungkinkan untuk bertemu, silahkan dikritik. Tetapi kritik itu tentu sifatnya konstruktif. Selama ini yang banyak itu kan destruktif. Jadi pihak si dukun lah kasarnya dianggap salah, kemudian dibombardir habis-habisan gitu kan, sampai masalah privasinya juga disampaikan. Ini bukan kritik, ini merusak namanya. Merusak, betul. Kalau hanya kritik disampaikan bahwa cara si A ini tidak benar, kenapa? Karena saya tahu umpamanya keris itu saya pernah melihat di Magic Shop umpamanya, dan pernah saya permainkan seperti ini. Ya cukup sampai di sini untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Bukan lantas kemudian membuat kehebohan yang akhirnya satu sama lain saling bertengkar. Pertengkaran ini kan melibatkan orang banyak yang otomatis kalau kita berbicara agama, benar kata sampean, nanti akan berbuntut kepada penghasilan dari hasil pertengkaran. Iya, gitu. Apakah Salahnya sebuah harta atau duit yang dihasilkan dari pertengkaran hukumnya halal, haram, atau mubah, atau subhat? Nah, ya dengar ini. Atau subhat ini kan yang harus dipertimbangkan bersama. Ya, subhat itu makan duit. Ya wallahu alam, saya tidak bisa menghukumi bahwa gunjingan ghibah itu kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah tulisan Al-Ghazali, asyaddu min salatina zinatan, lebih kejam dari berzina 30 kali. Tapi itu ghibah. Ghibah itu menggunjing. Di Al-Quran nanti ghibah itu laksana makan bangkai saudaranya. Itu hal lain, urusan fikih, ranah agama. Tapi di sini dalam ranah sosial, kita sebagai bangsa Indonesia yang di belakangan hari banyak media sosial, apakah sampai kapankah media sosial itu kita akan pergunakan untuk pertengkaran tidak selesai-selesai? Begitu. Oh gitu jadinya intinya ya. Jadi intinya ya kita jangan saling ribut dah.
kalau dengan ribut pribadi saja, ya nggak pribadi. Misalnya, oh ini nggak bener nih, ya udah pribadi aja kunjung, jangan ada kamera atau udah kunjung. Kalau memang ribut seperti itu, tapi yang terbaik umpamanya sifatnya untuk mendidik agar orang tidak tertipu. Ya tinggal umpamanya memang ada permainan untuk menipu, kita buktikan bahwa apa yang dilakukan oleh si A, saya juga bisa seperti ini. Ini silahkan. Jadi kembalikan, tidak perlu dipaksa orang untuk percaya kan. Sama dengan kita berbicara hari ini, tidak harus orang percaya sama saya, tetapi setidaknya kita memberikan arahan, memberikan masukan, dan masukan itu ada datanya. Seperti itu, Mang. Ilmu apa ya yang disampaikan oleh satu pihak yang lagi tenar itu, yang ke baju merah itu? Buktikan kan, suruh buktikan. Ya emang secara dohir susah dibuktikan, ya kan? Sama ya kita gimana ya? Kalau kita percaya Tuhan, oh Tuhan ini, buktikan Tuhan, saya pengen ini, sama aja gitu modelnya. Ya. Tapi kalau untuk gini, kadang-kadang orang itu kan tergiring oleh pemikirannya. Jadi di antara kita ini ada orang yang sifatnya itu, jadi jangan salah ya, banyak orang itu menganut kebenaran tunggal. Ya, artinya apa yang dia pelajari itu yang betul. Betul. Sementara orang lain tidak. Oke lah, umpamanya masukin jin dalam botol, kemudian ilmu sihir dan segala macamnya. Buktikan mana buktinya gitu. Karena secara rasional mungkin dianggap tidak ada. Mungkin. Tetapi bahwa dasar-dasar lain mengatakan ada. Perkara ada orang lain melakukan penipuan dengan istilah-istilah tadi itu hal lain. Bahwa dasar ilmunya ada. Umpamanya memasukkan penyakit ke dalam kelapa atau ke dalam telur, itu ada di Mambul Hikmah. Ada kitabnya. Perkara ada orang yang berbohong menggunakan cara itu tuh hal lain. Tapi jangan lantas dikatakan ilmu itu nggak ada. Karena ilmu itu ada. Di Mamba Usul Hikmah ada cara-cara memasukkan penyakit ke dalam telur atau untuk melihat sesuatu yang gaib dengan sebuah rajah pada telur. Ada ilmunya. Tetapi ada juga pihak-pihak lain yang sebenarnya mencatut ilmu ini untuk berbohong. Maka dua-duanya menurut saya lebih baik menahan diri dan melihat sesuatu itu dari aslul wahidnya, dari dasarnya, bahwa ilmunya ada tapi orang itu tidak menggunakan ilmu. Iya betul. Seperti itu. Jadi kalau secara ini ya orangnya aja dah yang diributin, jangan ilmunya gitu ya. Jadi nanti merusak ilmu-ilmu hikmah yang lain gitu ya. Karena ilmu hikmah itu karena pemikiran satu orang tersebut nggak boleh. Apakah ilmu hikmah dalam pengertian yang diterbitkan oleh ulama salaf seperti Ma'mul Hikmah, Ma'mul Ushul Hikmah, Samsul Ma'arif dan lain-lain, atau ilmu-ilmu supranatural atau ilmu-ilmu tradisional juga yang lahir di sebuah bangsa-bangsa tertentu, bukan hanya bangsa Indonesia ya, atau suku-suku tertentu, karena di setiap suku itu memiliki ilmu sendiri-sendiri dan kita tidak bisa mencampuri itu gitu. Kalau secara umum, karena saya orang Islam, saya melihat kepada kitab. Di kitab jelas apakah tulisan seorang ulama dikatakan salah, padahal ada. Yang salah kan penerapannya, yang salah orang yang menggunakan cara dalam kitab tapi tidak benar. Itu kan terjadi pada apapun, bukan hanya dalam dunia perdukunan ya, termasuk dalam ibadah yang lain. Umpamanya ya suruh sholat, tapi sholatnya karena mertua, ya kan nggak benar juga. Bukan sholatnya yang nggak benar, bukan perintahnya yang nggak benar, tapi orangnya. Begitu juga dengan kasus yang saat ini sedang merebak dan spiral itu. Ya, makanya untuk para penonton ya, kita jangan menyikapi dari ilmunya, dari sisi sejarah ilmunya ya. Jadi kita kalau misalnya dia bohong atau sulap atau trik atau tipu, ya orangnya aja langsung. Betul. Ya kan? Orangnya aja. Oh iya, nepoan kayak apa ya, tuntut serah, silakan ya. Tapi jangan kata-kata atau dukun atau ilmu hikmah disalah artikan gitu ya. Ya itu saja penyampaian dari Gus Ali. Mudah-mudahan pencerahan dari beliau ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.